slide-nya sudah muncul kembali ya. Ya, Sudah Pak, sudah. Sudah muncul Ya, Pak, sudah muncul. nah, mungkin banyak referensi etika yang lain di mana namanya di dunia online. Tapi di salah satu referensi yang kita jadikan panduan di perkuliahan ini itu ada disampaikan oleh Virginia C. Jadi dia membagi 10 rules. Jadi ada 10 rules di dalam etik. Jadi rules yang pertama, remember the human. Dua, ada the same standard of behavior online that follow in real life. Nah, penjelasannya apa saja? Yang misalkan yang pertama ya, remember the human. Jadi kadang-kadang ya, kita harus mengingat ya, kita lupa bahwa sebenarnya meskipun kita berinteraksi online, kita ketemu dengan PC misalkan, kita ketemu dengan laptop, kita ketemu dengan gadget kita, kadang-kadang kita lupa bahwa sebenarnya orang yang ada di belakang gadget itu adalah manusia gitu. Sehingga ya kita mungkin interaksinya jadi tidak punya etika karena menganggap bahwa yang di sebelah ini robot misalkan. Atau kita lupa itu manusia. Perkataan kita itu mampu mempengaruhi orang lain, mampu menyakiti orang lain begitu ya. Artinya mampu memberikan efek seperti halnya kita interaksi manusia pada hal-hal biasa gitu. Nah, ini yang menjadi menjadi penting untuk kita pahami bahwa kalaupun kita online bukan berarti etika itu tidak bisa dijaga, karena bagaimanapun ketika kita online interaksi kita juga sebenarnya interaksi dengan manusia. Jadi kita harus mengingat bahwa interaksi kita juga interaksi dengan manusia. Nah, yang kedua adalah yang disampaikan oleh Virginia C adalah the same standard of behavior online that you follow in real life. Nah, ada orang ya sopannya minta ampun ya kalau di dunia nyata, perkataannya itu baiknya minta ampun gitu. Ya, jadi selalu begitu ya. Jadi dia dikenal sebagai orang yang baik lah dalam tanda kutip. Tapi kalau di dunia online dia seperti memiliki wajah yang berbeda gitu. Saya kurang tahu apakah ada yang pernah melihat fenomena yang begini atau punya pengalaman pribadi ya dengan orang-orang yang seperti ini gitu. Jadi kehidupan nyatanya itu berbeda dengan kehidupannya dia di online gitu. Nah, harusnya tidak seperti ini gitu. Ya, kalau misalkan contoh kasus misalkan buzzer gitu ya, buzzer gitu. Nah, mungkin dia sama tetangganya baik, sama temannya baik, sama keluarganya baik, omongannya baik gitu. Tapi ketika dia bekerja sebagai buzzer misalnya begitu, perkataannya jadi opposite gitu. Jadi kebalikannya gitu. Nah, artinya ini keliru secara etika dalam online ya. Kalau di dalam dunia nyata, misalkan kita harus hormat sama senior, hormat sama junior, begitu ya, hormat sama yang lebih tua, kemudian sama relasi harus baik gitu, perkataan harus sopan gitu. Nah, ketika itu kita ikuti di dunia nyata gitu, harusnya standar itu juga berlaku di dunia online gitu. Jadi tidak membuat kita menjadi orang yang dalam tanda kutip munafik begitu ya. Apa yang kita dibawa di dunia nyata itu ternyata berbeda di dunia online. Nah, itu rules yang kedua. Nah, rules yang ketiga adalah know where you are in cyberspace. Nah, kalau kita memahami bahwa ini internet, ini online, apa yang kita sudah masukkan ke dalam itu tidak bisa kita tarik lagi. Ya, ketika kita menginjakkan kaki di dunia cyberspace, maka ya jejak digital kita itu pasti selalu ada. Gitu. Website yang lama pun masih bisa kadang-kadang kita bisa akses gitu kan. Jadi memahami bahwa kita berada di cyberspace berarti memahami konsekuensinya. Apa yang kita sudah taruh itu tidak bisa kita ambil lagi, apa yang kita sudah tidak bisa kita remove lagi. Beberapa kasus misalkan ya contohnya media sosial. Kasus saya lupa pernah cerita apa tidak di Jerman apa di mana gitu. Dia sudah bikin akun ya, dia merasa bahwa dia sudah delete gambar-gambarnya dia ya. Memang tidak muncul di di halamannya dia. Tapi suatu waktu dia meminta kepada Facebook untuk diberikan semua data yang dia punya. Apa yang terjadi ya? Ketika dia meminta dia dikirim beberapa giga gitu file yang besar, memuat semua konten-konten pribadinya dia. Ternyata apa yang dia anggap sudah di-delete, sudah di-remove ya, ternyata itu masih ada. Nah, jadi yang kita lihat tidak tampil belum sepenuhnya itu di-delete gitu. Nah, itu contoh kasus, artinya apa yang kita masukkan di online itu tidak bisa serta-merta kita delete sepenuhnya begitu. Makanya harusnya ini membuat kita lebih hati-hati ya. Nah, yang keempat, respect other people's time and bandwidth. Jadi orang online itu pasti menghabiskan waktu, menghabiskan bandwidth ya, menghabiskan waktu, menghabiskan bandwidth. Yang kita mau adalah live meeting, yang kita mau adalah ketika orang itu mengakses internet menggunakan waktunya dan bandwidth, harusnya ya mereka itu pantas untuk mendapatkan konten-konten yang positif gitu. Sama halnya misalkan dengan internet ya, sama halnya dengan TV. TV itu
ya kalau kita tahu kan kenapa dia menjadi kontroversi adalah frekuensi itu punya negara, ya frekuensi itu punya negara, para stasiun TV itu bayar ke negara untuk menggunakan akses frekuensi tersebut. Nah, negara itu mewakili kita-kita nih, ya, mewakili kita sebagai rakyat, sebagai penonton gitu. Nah, karena negara mewakili kita sebagai penonton Kominfo dalam hal ini dan dia dibayar, maka selayaknya kita itu mendapatkan konten-konten yang baik, ya. Bukan konten-konten dalam tanda kutip, ya maaf ya, konten sampah gitu. Nah, sama halnya dengan internet. Orang itu menghabiskan waktu dan bandwidth, maka selayaknya mereka itu berhak mendapatkan konten yang positif gitu. Nah, kalau kita tarik ini dalam konteks kita sebagai individu, maka harusnya ya ketika kita melakukan hate speech dan sebagainya, itu kan mengganggu apa namanya? Mereka sebenarnya tidak pantas. Orang yang membaca itu sebenarnya tidak pantas untuk membaca itu gitu. Kasihan merekanya gitu. Menghabiskan waktunya, mereka apa namanya? Mereka masuk gitu, mereka masuk tapi tidak dapat hal yang positif begitu. Bandwidth-nya harusnya dapatnya hal yang positif tapi tidak, sebaliknya gitu. Ya. Kemudian rules number 5, nomor 5, make yourself look good online. Ya bagaimanapun begitu. Ini berarti bukan apa namanya, kita tidak mau menjadi apa namanya, menjadi munafik ya, dalam artian bahwa apa yang justru berbeda nih dengan rules yang sebelumnya gitu. Tapi prinsipnya adalah make yourself look online adalah ya kita lebih kepada menjaga adab gitu. Ya, menjaga adab ya, perilaku gitu. Ya prinsip etika di dunia nyata itu kita bawa gitu. Ya kita ada hal yang bisa dikerjakan di ruang pribadi, ya di kamar terserah kita mau ngapain. Ya misalkan itu di keluarga sendiri, keluarga kecil kita misalnya begitu, ada rules yang kita pahami gitu. Kadang-kadang kita kadang-kadang kita tidak mematuhi aturan itu, ya tapi itu silahkan di ruang pribadi masing-masing. Tapi ketika kita masuk ke dunia cyberspace, itu artinya kita ada di ruang publik yang online, ya ruang publik yang online, maka mau tidak mau, ya kita tetap harus menampilkan diri kita itu yang baik, ya seperti itu. Kalau misalkan ditarik ke yang lebih jauh gitu, dengan era hari ini orang dapat kerjanya dari online, ya orang membuat profilnya dari online, brandingnya dari online gitu, ya itu kurang lebih impact secara positif gitu, bahwa itu pasti akan berkorelasi menuntut kita mau tidak mau ya memang harus look good online gitu, ya seperti itu. Share expert knowledge ya. Jadi banyaknya perdebatan di dunia maya hari ini, banyak perdebatan antara netizen hari ini, ya, misalkan kasus sekarang nih COVID gitu ya, problemnya adalah apa? Karena kita tidak memahami rules kita, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap satu informasi. Cara kita bertanggung jawab terhadap satu informasi, salah satunya adalah, kalau itu bukan keahlian kita, maka jangan bicara. Kalaupun ada informasi yang harus kita share, pastikan informasi itu datangnya dari orang yang bertanggung jawab. Makanya share rules yang nomor 6 ya, nomor 6, share expert knowledge gitu. Jadi mau tidak mau ya, kalau memang informasi, apalagi mungkin kalau kita tidak ya yang muda-muda, tapi kayak grup-grup WA-nya ibu-ibu gitu ya, grup WhatsApp-nya ibu-ibu gitu. Aduh, kalau apa aja di-share gitu, ada yang masuk ke dia interested gitu ya, excited, terus di-share. Tapi nggak tahu itu dari mana gitu asalnya. Nah, ini problem. Nah, etika kita di dunia online atau netik, maka yang harus kita lakukan ketika mendapatkan informasi, pastikan itu valid ya, dan itu yang menjadi dasar boleh di-share ke orang lain. Share expert knowledge. Kemudian help keep flame wars under control. Jadi ada kasus dulu ya, apa namanya, kasus di Jakarta beberapa bulan yang lalu, sekolah itu berantem, tawuran itu gara-gara bertengkar di dunia online awalnya. Nah, jadi percikannya dari online itu berakhir jadi tarung gitu, jadi tarung di dunia nyata. Nah, ini kan masalah gitu, Nah, kita misalkan sebagai orang yang menyaksikan yang demikian ya, ketika ada perdebatan di dunia online, harusnya jangan jadi tukang ngompor gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah justru meredam gitu, Ya. Hari ini banyak orang ya, kalau kita bicara jujur ya, bahwa banyak orang mendapatkan penghasilan dari bekerja secara online. Tugasnya dia bikin postingan, bikin bikin berita, bikin artikel, tujuannya untuk memancing suasana ya. Bukan hanya perdebatan, tapi sampai supaya rusuh gitu. Nah, itu banyak yang punya pekerjaan seperti itu gitu. Dan itu pekerjaan yang nyata gitu. Maksudnya itu bukan mitos gitu. Banyak yang memang punya pekerjaan demikian. Nah, harusnya kita mengambil peran ya.
etika kita di online, hal yang demikian itu harusnya tidak akan terjadi ya. Apa yang menjadi goal mereka terjadi kalau misalkan kita sendiri tidak mampu menjaga diri lah ya, mau menjaga diri, tidak ikut-ikutan di tukang kompor lah ya, bahasa kasarnya demikian. Kemudian respect other people privacy ya. Ini memang agak sulit kita di Indonesia ya. Misalkan kita etikanya ya, ketika kita mau share fotonya orang ya, ketika kita mau share fotonya orang, gambarnya orang, itu kan kita harus minta izin ya sama orang tersebut. Tapi dalam beberapa kasus ya, untuk media sosial gitu, orang gampang capture ya, record ya, apalagi itu area publik, di record kemudian diposting, padahal dia tidak minta izin, dan akhirnya gambar orang itu masuk ke dunia online gitu, padahal kita nggak izin. Nah, by default sebenarnya itu melanggar etika ya, melanggar etika privasi orang-orang. Jadi kenapa Google Google Map ya, yang kalau kita lihat yang versi 3D-nya itu, kenapa sih wajah orang-orang itu di blur gitu? Nah, karena kalau dia tidak di blur berarti Google itu melanggar privasi, karena dia mengambil gambar di ruang publik ya, dan tidak minta izin kepada orang yang ada dalam foto tersebut. Nah, supaya dia tidak melanggar, ya wajahnya harus di blur gitu. Nah, kita kan tidak melakukan itu ya. Nah, jadi ini memang yang jadi PR bagi kita ya, harus lebih paham soal bagaimana kita mampu menjaga privasi orang lain. Ada bayi yang sakit ya, kita ada teman yang habis lahiran, bayinya kita kunjungi, kita ambil fotonya, tidak minta izin sama orang tuanya, kita posting di IG kita, misalkan di story kita. Nah, itu juga problem sebenarnya ya. Kemudian don't abuse your power ya. Kita punya gadget mungkin mengklaim bahwa ini gadget saya ya. Kita punya akses internet, kita mengklaim bahwa ini internet saya yang bayar gitu. Tapi bukan berarti ya itu bisa kita lakukan untuk hal-hal yang negatif atau bahkan mengganggu tatanan aturan sosial ya di dunia online gitu. Nah, itu kita punya power di sana, tapi jangan disalahgunakan ya. Kemudian be forgiving of other people mistake ya, kadang-kadang kita harus ignore ya. Jadi ada kutipan yang sangat bagus gitu. Jadi kalau kamu ingin menemukan kedamaian begitu ya, kalau kamu ingin menemukan kedamaian di dalam hatimu, maka kadang-kadang kamu harus mampu untuk mengignore gitu. Jadi cuek aja gitu. Nah, jadi ya kalau misalnya ada postingannya orang, ya ada berita apa, kadang-kadang tidak semuanya itu kita harus ambil hati gitu. Justru sebelum sebelum kita merasa ini relate dengan kita, ya mungkin kita forgiving aja gitu. Jadi ya terserah deh gitu, maafin aja lah gitu. Nah, mungkin dengan itu ini mungkin berhubungan ya dengan head flame wars under control. Jadi suasana bisa lebih dikontrol gitu ya, suasana lebih bisa dikontrol, kita tidak akan terlalu melibatkan emosi kita, jadi selalu sediakan ruang di dalam diri kita untuk memaafkan gitu, sehingga tidak memicu kita untuk bertindak berlebihan gara-gara apa yang kita baca, apa yang kita dengar gitu, apa yang kita nonton di dunia online ya. Nah, 10 rules ini disampaikan oleh Virginia sih, bisa jadi mungkin ada rules-rules yang lain gitu ya, tapi kita ikut yang di sini dulu gitu. Kemudian itu yang pertama ya, basalan etik. Kemudian kalau bicara aspek etik dalam information literasi begitu ya, maka kita mendengar ada dua istilah ya, kita akan mendapati ada dua istilah, ada yang disebut dengan HKI, hak kekayaan atau hak atas kekayaan intelektual, ada yang disebut dengan copyright. Arlen Yusuf, Arlen ada Arlen? Hadir Pak, hadir. Nah, Arlen, kira-kira bedanya apa itu, HKI atau copyright? Maaf Pak, gimana Pak? Bedanya apa antara hak kekayaan intelektual sama copyright? Wow. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya sambil menunggu Arlen? Kalau menurut saya Pak, ya silakan. Itu kayak hasilnya, misalnya kayak foto itu yang dilindungi oleh copyright itu yang melindungi si hasil itu, karya itu. Oke. Kalau misalkan di kasus YouTube tuh, ada yang pernah punya pengalaman, ada yang di mute, jadi videonya di mute sama YouTube gitu, dia posting video, kemudian videonya itu di mute sama YouTube, jadi kita tidak bisa mendengarkan apa-apa. Itu kira-kira kasusnya karena HKI atau kasus copyright biasanya?
Itu kasus copyright Pak menurut saya. Nah, kenapa itu jadi kasus copyright? Kayak dia kayak memakai hasil kayak menjiplak mungkin ya, mungkin menjiplak karya orang terus kena copyright karena copyright itu melindungi hasil karya itu. Oh, jadi copyright itu melindungi hasil karyanya orang lain gitu ya? Ya. Nah, Tanpa izin gitu kan? jadi dia tidak izin gitu. Masalah cover-cover lagu ya, misalkan demikian. Iya. Kalau HKI berarti apa itu Burgi? Kalau HKI itu apa berarti? HKI itu kayak hasil karyanya gitu Pak, kayak misalnya lagunya, kalau enggak gambarnya, videonya, pokoknya hasil dari karya orang itu namanya HKI. Terus HKI itu dilindungi oleh copyright. Oke. Ya. Jadi kalau bicaranya hak kekayaan intelektual itu tentang siapa yang punya, ya, siapa yang punya. Kalau bicaranya copyright, nah yang punya ini bisa dipakai atau tidak, ya butuh izin atau tidak. Nah, kenapa misalkan kasus YouTube ya? Kenapa itu melanggarnya copyright? Karena dia tidak memiliki izin. Dan jadi ketika video itu diposting dan misalkan video itu mendapatkan royalti atas iklan yang dipasang di situ, harusnya yang ada videonya di situ ya, atau yang lagunya ada di situ, itu kan dapat royalti juga gitu. Tapi kalau dia tidak dapat apa-apa, nah itu bisa jadi melanggar copyright. Jadi prinsipnya sebenarnya kalau HKI, bagaimana apa yang saya ciptakan itu tidak bisa diklaim oleh orang lain. Ya. Jadi HKI, mungkin keywordnya begitu, apa yang saya ciptakan, apa yang saya buat, itu tidak bisa diklaim oleh orang lain. Jadi saya bikin video itu tidak boleh diklaim orang lain. Saya bikin lagu itu tidak boleh diklaim orang lain. Misalnya saya bikin lagu, tahu-tahu ternyata lagu itu diikuti oleh orang lain gitu. Dia bikin juga, dia merasa bahwa itu lagu punya dia, padahal saya duluan yang buat gitu. Nah itu berarti melanggar HKI. Dan dia mengklaim bahwa itu punya dia, nah itu melanggar HKI. Nah tapi kalau copyright, itu bicara bagaimana orang yang punya HKI ini mendapatkan haknya gitu, atau bagaimana orang yang di luar yang punya HKI ini bisa menggunakan konten dari yang punya hak ini gitu. Saya lagu gitu. Nah orang lain, apakah dia punya hak untuk mengambil lagu saya gitu? Dia punya hak gitu, selama tidak bertentangan dengan copyright gitu. Jadi mau copy lagu saya, kalau saya izinkan ya boleh, itu tidak melanggar copyright gitu. Dia mau memperbanyak misalkan, tidak izin saya sharing profit misalkan, oh silakan gitu. Nah, itu tidak melanggar copyright. Ya, jadi bisa dibedakan ya. HKI itu melekat kepada si pembuat, copyright itu melekat kepada orang lain. Oke, sebentar. Oke. Ya, jadi itu. Jadi HKI itu melekat kepada diri kita, misalkan sebagai pembuat, copyright itu melekatnya kepada orang lain. Nah, saya bisa kena masalah copyright misalkan ya. Kalau saya misalnya ambil lagunya orang, kemudian saya taruh di website saya atau saya taruh di potongan karya saya gitu, tapi tidak minta izin, nah, saya bisa kena copyright. Nah, kuis, kapan Anda bisa meminjam karya orang lain tanpa izin? Pada karya tulis atau pada lagu? Nah, pertanyaannya, bolehkah kita meminjam karya orang lain dan kita tulis dalam karya tulis kita? Saya nanya ke siapa ya? Fahri Ramadan. Fahri Ramadan ada? Ya Pak. Ya Pak. Ya, jawab tuh pertanyaan yang pertama tuh. Kapan Anda bisa meminjam karya orang lain tanpa izin pada karya tulis atau pada lagu? Fakri? Sepertinya kalau misalnya lagu, kayak lagu daerah, kalau menurut saya. Gimana? Kalau misalnya itu kan gue apa ya, lagunya kan dijabarin di sini mulai apa genrenya gitu. Kalau menurut saya tuh kalau lagu daerah kan bisa siapa aja bisa mengcover Pak, bisa di lagu daerah siapa aja bisa mengcover. Di aransemen ulang apa segala macam. Kalau dalam konteksnya karya tulis? Kalau karya tulis gimana ya? Kayaknya nggak bisa deh Pak. Hah? Jadi kalau misalkan mau ngambil kutipannya orang lain, kita taruh di dalam buku kita atau ditulis biasanya Pak di referensi. Iya betul ya. Jadi sebenarnya tidak masalah ya, boleh kita meminta orang lain, tapi dengan syarat kita harus mencantumkan ya. Jadi tidak misalkan dalam tulisan ya, makalah, tugas akhir, ada kutipan kita ambil, tapi kita tidak ada cantumkan kutipan itu siapa. Nah nanti jangan sampai orang lain yang membaca tulisan kita itu menganggap bahwa itu tulisan punya kita.
Nah, itu masalah, itu aja masalah. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja ya kita meminjam karya orang lain tanpa izin, dalam tanda kutip ya, tanpa izin, dengan syarat itu tadi mencantumkan kalau karya tulis mungkin ada berdasarnya di kita, kemudian kalau lagu ya kita cantumkan ini lagunya dari siapa, penciptanya siapa dan sebagainya. Seberapa besar batasan Anda bisa meminjam karya orang lain tanpa izin? Biasanya standarnya kan itu kalau sampai itu kita tidak mendapatkan royalti atas karya tersebut gitu. Jadi kita tidak mendapatkan profit gitu. Kalau misalkan sudah dapat profit biasanya itu akan jadi isu dari ke yang punya HKI gitu. Saya dapat royalti nggak gitu. Yang betul kan misalkan orang cover dan dia dapat uang dari situ misalkan. Harusnya kan dia memberikan juga ya apa namanya ya sharing lah kurang lebih begitu ke yang punya lagu gitu. Harusnya demikian gitu. Oke, itu aspek etis ya dalam filtrasi. Kemudian copyright di internet, copyright juga berlaku di internet. Contoh pelanggaran copyright adalah apa namanya menaruh copy material dari web, kemudian baik teks maupun multimedia, menaruh informasi di web personal, dari copy paste website lain, mengunduh material dari internet. Ya, kemarin lagi rame-ramenya soal banyak orang ya semenjak WFH ini, work from home, studying from home ini, itu share PDF bacaan ya, mulai dari novel dan lain-lain sebagainya, itu di share online. Menurut kalian itu melanggar copyright atau tidak? Langgar, Pak. Jelas ya, jelas melanggar. Kasihan penerbitnya. Jelas, Pak. Susah-susah nulis, yang Nggak dapat nulis. duit, Pak. Betul, jadi nggak dapat apa-apa ya. Jadi ya kalau misalkan kalian mendapati itu, ya sebaiknya ditegur ya, diingatkan, jangan sampai melakukan hal yang demikian. Ya kita mungkin merasa membacanya enak gitu, tapi kan di luar sana banyak yang punya pekerjaan, pihak menerbitkan harus bayar ke tukang cetaknya, begitu ya. Nah, ketika misal bayarnya dari mana gitu ya, dapatnya dari penghasilan orang yang membeli gitu. Jadi saran saya kalau ada rekan-rekan kita yang gitu, karena ada beberapa mahasiswa ya, ada sih mahasiswa yang jadi teman saya juga di WhatsApp gitu, kayak dia pernah jadi KM, dia share materi kuliah gitu, bukan materi kuliah maaf, dia share PDF novel-novel tertentu gitu, dan itu gratisan gitu. Nah itu pasti melanggar copyright. Kasihan. Kemudian sharing material dari internet menggunakan email atau benar di internet yang sama ya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari copyright? Setidaknya mendapatkan pertama membaca pernyataan copyrightnya, apa batasannya. Nah, yang paling sederhana adalah ya ini, meminta izin pada yang punya material dari internet. Gitu. Ini contoh kasus ya, ada orang yang mau desain kalender, ada yang menyediakan apa namanya template kalender. Nah, ketika kita mau pakai template itu ya kita harus bilang ke yang punya ini saya pinjam ya, apa ini sih kopi ya untuk apa namanya kalender saya dan sebagainya. Itu contoh realnya. Akbar Rozak ini keluar masuk terus. Kenapa dia ada masalah koneksi kah atau apa tuh? Koneksinya kayaknya, Pak. Oh iya. Nah, lanjut ya. Basic right of copyright holders. Apa hak dasarnya yang punya pemegang copyright? Itu yang pertama, reproduce the work, prepare derivative works, perform work in public, display the work in public. Ya mungkin kayak lukisan atau foto gitu kan. Kita yang punya, orang lain punya. Tapi orang lain bikin itu, dia punya HKI dari situ. Kemudian saya punya event gitu misalkan. Saya punya event, saya jadi IO gitu. Nah, karena saya jadi IO pameran itu, berarti saya punya copyright. Copyright ini terkait dengan apa? Display the work in public. Ya, seperti itu. Interference with any of this right may constitute copyright infringement. Jadi kalau kita misalkan melanggar, kita tidak punya hak nih misalkan, ya kita IO misalkan, IO mau bikin pameran. Nah kita tampilkan karyanya orang lain ke publik, tapi kita tidak minta izin sama yang punya karya itu, ya, sama yang punya lukisan itu. Nah kita bisa kena copyright. Pelanggaran maksudnya, pelanggaran copyright. Copyright Act of 1999 was passed to address issue created by new emerging computer technology. Jadi tidak bisa dipungkiri copyright itu munculnya di era digital ya, semenjak munculnya komputer ya, tidak bisa dipungkiri, dan ternyata sudah lama ya, 76, kemudian ada aturannya itu 998 ya, Protection Copyright Management System, digital recording ya, pertama kali kita kenal digital recording, akhirnya itu dibuat copyright itu. Nah, ada yang direct infringement when person intention ya. Jadi dia memang niatnya begitu untuk merusak gitu atau mengganggu hak ininya orang lain. Ada yang ya tidak langsung gitu. Contoh yang langsung itu ya tadi misalkan menyebarkan PDF-nya
ya, padahal itu bisa dibaca dengan berbayar misalkan, atau diakses gratis tapi via website-website tertentu misalkan seperti itu. Nah, tapi kita sebarkan, kita jual, tapi yang punya hak gitu. Nah, itu bisa kita kenal langsung. Kalau secara tidak langsung, when a person assists on materially contributes to direct infringement. Kalau misalkan nih, dia dia bukan yang punya usaha, tapi dia tukang fotokopinya misalkan, ya. Misalkan dalam konteks bisnis buku bajakan gitu. Nah, si tukang fotokopinya itu bisa kena hukuman, ya, secara tidak langsung. Yang kena hukuman langsung si punya usaha, yang bisa kena tidak langsung, ya, tapi dia tetap kena, yaitu adalah yang tukang fotokopinya misalkan, ya. Contohnya yang melanggar copyright, ya, download upload software tanpa copying website, menyediakan link ke website yang secara ilegal, ya, kemudian mengcopy buku tanpa permisi dari yang punya, ya, kemudian charging a fee beyond the cost of copying gitu, ya. Instructor in some way compensate for the use of the copyright material, jadi dia dapat tambahan duit gitu, jadi dia mengambil fee dari copy. Nah, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, ya, jadi bagian yang pertama kita sudah bahas tentang etika di etika di dunia online, ya, network etik. Terus yang kedua kita bahas tentang dua hal, ya, bicara tentang etika di dalam literasi informasi, apa itu HKI dan copyright. Nah, selanjutnya, ya, di beberapa slide ke depan seperti ini diambil dari kejaksaan.go.id, itu kita akan bicara tentang cybercrime. Nah, cybercrime, ya, ini juga biasanya erat kaitannya dengan privasi. Nanti kita akan baca privasi dan etika online. Kejahatan komputer ditujukan kepada satu sistem atau jaringan. Segala bentuk kejahatan, ya, menggunakan sarana media elektronik. Cybercrime merupakan suatu tindakan kejahatan di alam maya yang dianggap bertentangan melawan undang-undang. Nah, ada yang berasal dari Jogja, ada yang lagi di Jogja, mungkin ada yang masih ingat waktu awal-awal ITE muncul di Indonesia, ya, ini mungkin kasus-kasus awal yang ditangani yang berhubungan langsung dengan ITE. Ya. Jadi waktu itu PET, ada yang pernah pakai PET atau ada yang tidak kenal PET? Kenal, kenal ya, pakai, ya. Kemudian Twitter, ini tahun, saya lupa ini kejadiannya tahun berapa ya. Jadi kalau kalian kelihatan nggak gambarnya, bisa kebaca ya konten Twitter sama konten PET-nya. Bisa, Pak. Nah, jadi waktu itu ada seorang, kalau saya tidak salah, mahasiswa namanya Florence. Jadi menghina Jogja di mana di tweetnya, di petnya ya. Pet waktu itu kan mungkin hanya beberapa orang yang bisa masuk, ya, sekitar 50 sampai 100 orang gitu. Ya, mungkin itu karena ruang privat, menganggapnya sebagai ruang privat. Tapi kalau kita ingat aturan yang pertama, cyberspace, ya, mau itu private, akunnya private, tidak, itu pokoknya itu semuanya udah cyberspace. Artinya cyberspace itu public sebenarnya, ya, setidaknya public yang punya akun, publiknya sama yang punya server, publiknya sama yang punya aplikasi. Nah, ini yang di PET dia posting seperti ini, Jogja miskin dan sebagainya, hinaan-hinaan lah seperti itu. Ya, kemudian orang Jogja, wah pokoknya jelek hinaannya. Ya, akhirnya itu berlanjut, ya, karena PET-nya itu di screen capture, ya, oleh orang. Nah, akhirnya muncul dia klarifikasi lagi di tweet, bukannya berakhir malah ditambah-tambahin gitu. Ya, ditambah-tambahin di Twitter setelah viral. Akhirnya dia kena hukuman. Ya, si Florence Tobing ini kena hukuman. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang seperti ini, ya. Etikanya tidak ada gitu. Jadi jangan sampai seperti ini. Dan pernah juga kasus, ya, di Bandung, kalau tidak salah juga kasus mahasiswa, ya. Jadi dia mahasiswa yang tinggal di Bandung, dan dia dia tweet, ya, tweetnya berisi juga ujaran kebencian lah, kurang lebih begitu. Jadi menghina-hina kota Bandung. Nah, ini tweetnya kasar kayak. Nah, kalau ini pasti jelas, ya. Kalau ini bicaranya konten. Nah, dia kena dua, ya, kena dua, ITE sama pornografi, ya. Terus, nah, yang tidak langsung, ya, kena, ya. Jadi si pelakunya kena, ya, si pembuatnya kena. Ya maaf ya kalau tanda kutip, ya, bikin demikian untuk kolektif pribadi mungkin tidak apa-apa, ya, ini tanda kutip gitu, bukan berarti itu bikin aja, bukan, tapi konteksnya dia bikin sendiri gitu, taruh koleksi sendiri masalah. Tapi yang problem adalah ketika itu masuk ke ruang
publik. Makanya yang jadi penyebarnya pun ikut ditangkap. Ya, makanya jadi penyebarnya pun ikut ditangkap. Jadi melanggar undang-undang ITE. Jadi bahaya memang. Nah, apa saja yang menjadi ciri cybercrime ya? Terdapat penggunaan teknologi informasi, alat bukti digital, pelaksanaan kejahatan. Ya. Jadi namanya cybercrime karena kejahatannya dilakukan di dunia online, mau tidak mau, buktinya itu akan berupa digital, akan berupa bukti digital. Ya. Kemudian sifat kejahatannya non-violence, tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Jadi kalau orang berantemnya tidak terlihat ya berantemnya, paling hanya sekedar komen-komen gitu. Dan kalau dalam hal persidangan, keterangan ahlinya itu diambil dari yang di IT. Ada banyak ya, ada banyak kejahatan atau cybercrime, cyberterorisme, terorisme internet, cyberpornografi, termasuk pornografi anak, kemudian cyber harassment, ya pelecehan seksual, cyber stalking, ya menjelekan seseorang. Ada yang masih suka stalking, ya, udah putus ya, tapi masih stalking sama mantannya, sedih banget itu. Hacking, ya, penggunaan programming abilities yang bertentangan dengan hukum. Ya, jadi hacking itu sebenarnya kan istilah yang umum ya. Dia istilah yang umum, maksudnya kita performansinya laptop kita, performansinya aplikasi kita menurun, kemudian kita cari cara biar dia naik, kita kasih beberapa line program, akhirnya performansinya jadi naik. Nah itu hacking juga sebenarnya. Tapi dalam terminologi di Indonesia kebanyakan ya istilah hacking itu diidentikan dengan hal-hal yang negatif gitu. Termasuk di sini penggunaan programming abilities yang bertentangan dengan hukum. Kemudian carding ya, carding dia yang bukan dia yang punya kartu kredit, tapi dia menggunakan kartu kredit tersebut untuk kepentingannya dia. Ya. Kemudian phishing, penipuan yang dicirikan percobaan untuk mendapatkan informasi sensitif. Jadi dia meniru tujuannya apa, nanti untuk mendapatkan informasi, entah itu username, password, entah itu kartu nomor kartu kreditnya orang-orang dan sebagainya. Ada juga yang disebut dengan cyberbullying ya. Cyberbullying dilakukan secara sadar merugikan atau menyakiti orang lain menggunakan jaring sosial, media, ya, telepon seluler dan banyak macamnya. Nah, bentuknya berupa kekerasan dalam dalam kurung, diejek, dihina, intimidasi, itu semuanya masuknya kategori cyberbullying. Nah, orang yang melakukan cyberbullying sebenarnya bisa dianggap bisa dipidanakan, ya, bisa dipolisikan. Nah, cuman konteksnya cyberbullying itu apabila pelaku dan korban ya itu berusia di bawah 18 tahun. Jadi bullying, istilah bullying itu untuk anak atau objeknya ya, kurang lebih atau subjeknya itu yang di bawah usia 18 tahun begitu. Nah, tapi kalau misalkan dia sudah di atas 18 tahun, maka dia sudah masuknya ini ya, harassment ya, cyber stalking atau cyber harassment. Jadi masuk kategori cybercrime. Jadi sudah kalau di bawah 18 tahun cyberbullying, di atas 18 tahun disebutnya cybercrime, sudah masuk kriminal. Bentuk-bentuknya apa? Flaming ya, perselisihan yang menyebar di konteksnya itu anak sekolah, debat mungkin di dunia online, kemudian tawuran setelah itu. Kemudian harassment, pelecehan, ini sesuai dengan intinya ya. Kalau bicaranya pelecehan ya berarti entah itu bentuknya tulisan, gambar dan sebagainya. Ancaman fitnah ya, denigration, impersonation, meniru ya, outing and trickery, berpura-pura menjadi orang lain dan menyebarkan kabar bohong atau rahasia orang lain tersebut atau pihak ketiga. Kemudian pengucilan ya, terus menguntit ya, cyber stalking. Itu masuknya bullying. Nah, contoh hal yang lain yang bullying melakukan miss call berulang-ulang, yang kesel gitu. Ini bahkan sampai ada alatnya loh, kita bisa melakukan miss call berulang-ulang. Biasanya kalau musim-musim pemilu ya, ada event-event tertentu, misalkan koordinator saksinya mungkin, tim suksesnya mungkin gitu, kita nomornya sudah pegang, nanti kita akan miss call berulang-ulang supaya handphone itu down. Dia aktifkan lagi handphonenya, nanti ada lagi miss call yang masuk gitu. Jadi sampai-sampai handphone itu tidak bisa dipakai. Itu bahkan ada alat khususnya untuk bisa melakukan itu. Miss call berulang itu maksudnya bullying, mengirimkan SMS hinaan, bullying, kemudian menyebarkan gosip yang tidak menyenangkan, ya lambe turah mungkin ya, contohnya gitu. Nggak tahu kenapa sampai sekarang yang seperti itu masih aman. Padahal sebenarnya bisa dipolisikan. Mencuri identitas online, ini banyak dilakukan ya untuk melakukan penipuan. Jadi diambil foto kita, diambil semua profil kita, dia bikin akun baru,
entah itu akun IG, akun Facebook, kemudian dia akan add friend ya atau follow rekan-rekan kita, ya, rekan-rekan kita, nanti dia akan kontak, DM ya, message, minta uang nantinya. Berbagi gambar pribadi tanpa izin ya, ini masuk sebenarnya cyberbullying. Kemudian mengunggah informasi atau video tanpa izin, termasuk membuat blog berisi keburukan. Nah, ya ini mungkin sebagai informasi saya bagi kita ya terkait dengan impact-nya cyberbullying itu. Mudah-mudahan sih tidak ada ya, mudah-mudahan sih tidak ada di kuliah. Harusnya kalau itu selesai lah masalah yang cyberbullying itu tidak terjadi gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih tidak ada yang suka biasanya kan di kelas itu ada beberapa orang yang memang bukan bullyable ya, terlepas dia bullyable tapi tidak seharusnya mereka dibully gitu ya. Ini impact-nya ya, Meghan Taylor dia bunuh diri, kemudian Katie Webb ya sama gantung diri juga karena dibully ya. Kemudian Amanda Todd ya, Kanada 15 tahun tewas setelah dibully selama 3 tahun ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang demikian. Untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan cybercrime, dibuatlah payung hukum ya, dibuatlah payung hukum. Di Indonesia baru muncul itu di tahun 2008 ya, Undang-Undang ITE. Jadi kenapa penting ya cyber law itu? Pertama, melindungi integritas pemerintah dan menjaga reputasi suatu negara. Itu jelas ya, ketika misalkan pemerintah tidak mengambil alih atau tidak punya kontrol terhadap kejadian yang terhadap tindakan kriminal di dunia cyber, ya maka itu akan malu juga sendiri Indonesia. Kemudian membantu negara terhindar dari menjadi surga bagi pelaku kejahatan, terorisme, kejahatan terorganisir, dan operasi penipuan. Ada banyak kasus ya, kita menemukan warga negara asing, ya mereka punya base camp di Indonesia, yang bisnis mereka adalah scamming, ya menipu-nipu. Entah itu SMS palsu lah, email lah, semuanya begitu yang berhubungan dengan kejahatan terorganisir, itu mereka taruhnya di Indonesia. Nah, kita kan tidak mau punya image demikian. Kemudian, membantu negara terhindar dari sebutan sebagai tempat yang nyaman untuk menyimpan aplikasi atau data hasil kejahatan cybercrime. Ya, di Indonesia aja tuh naruh barang hal-hal ilegal gitu. Karena di Indonesia tidak bisa kena hukuman. Nah, kita kan tidak mau mendapatkan image demikian. Kemudian, meningkatkan kepercayaan pasar karena adanya kepastian hukum. Ya, Singapura itu kenapa bisa maju? Salah satu yang menjadi pilarnya adalah di sana itu hukum itu tegak, gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia, ya tidak butuh penjelasan lah, gitu ya, bagaimana kondisi hukum kita. Kemudian, memberikan perlindungan terhadap data yang tergolong classified, ya. Rahasia, informasi bersifat pribadi, data kriminal, dan data publik yang nggak perlu untuk dilindungi. Ini jelas ya. Kemudian, melindungi konsumen, penegakan hukum, dan aktivitas intelijen. Ya, ada beberapa kasus, misalkan kemarin ada SIM card yang dihack, gitu kan berarti ada masalah nih. Kok bisa data-data pribadi kita itu bisa diambil orang lain, di-copy orang lain gitu. Nah, berarti mungkin secara hukum ada yang salah, mungkin belum tegak aturannya. Kenapa sih dibuat IKTP? Ya tujuannya selain untuk mendata, sebenarnya itu untuk keamanan pribadi juga. Kemudian apa saja aspek-aspeknya ya, ini masih bicara pasal-pasalnya ya. Jadi informasi buat kita, pasal 27, dengan sengaja dan mendistribusikan, transmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, melakukan perjudian ya, judi bola gitu ya. Nah, itu harusnya kan nggak boleh. Harusnya websitenya itu dimatiin sama pemerintah. Muatan pemerasan, pengancaman ya, penghinaan dan pencemaran nama baik. Kemudian setiap orang dengan pasal 28 sengaja tanpa menyebarkan informasi ya yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan atau sara gitu ya. Jadi buster itu, nah ini sebenarnya melanggar pasal-pasal yang demikian. Yang pasal 28 ya. Kalau pasal 29, mengirimkan informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi kalau kalian mendapati diancam, ya menakut-nakuti secara pribadi, ya kalian mendapatkan itu, ya sebenarnya boleh melapor ke polisi.
Kalau usia kalian kan tidak ada nih yang di bawah 18 tahun ya, semuanya di atas 18 tahun ya, harusnya tidak ada yang kena cyberbullying, tapi akan masuk kategori cybercrime. Nah, kira-kira bagaimana penanggulangannya? Ya, meningkatkan sistem keamanan sesuai dengan standar internasional, itu jelas ya. Dalam hal nanti mungkin kalau kalian kerja ya teknik telekomunikasi, ada yang jadi admin komputer, admin sistem informasi server gitu. Kok kenapa sih harus dibuat standar gitu? Kenapa sih pengamanan ini harus mengikuti standar internasional ISO sekian-sekian? Ya tujuannya adalah itu, meningkatkan sistem keamanan. Kemudian meningkatkan pemahaman keahlian aparatur negara mengenai upaya pencegahan investigasi dan menuntut perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Ya, dahulu mungkin sebelum adanya era cyber, ya polisi-polisi kita tidak punya pemahaman mungkin, atau penegak hukum kita tidak punya pemahaman, pengacara itu mungkin tidak punya pemahaman bagaimana dunia cyber itu bekerja. Atau tidak mau ya, karena kasusnya sudah ada, eranya sudah masuk era seperti itu, mau tidak mau ya mereka secara keilmuan juga harus di-upgrade. Makanya kalau saya nggak tahu nih ya, misalkan polisi, kalau teman-teman ada yang tertarik jadi polisi, sekarang kan polisi pun mereka merekrut ya lulusan S1 yang teknik elektro, lulusan S1 yang teknik yang IT, karena nanti dimasukkannya ke bidang-bidang yang demikian. Nah, di polisi kan ada di cybercrime ya, kalau di tentara mungkin alat-alat pertahanan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang yang memang tidak punya background teknik gitu, makanya mereka merekrut. Kemudian meningkatkan kesadaran warga negara masalah cybercrime, meningkatkan kerjasama ya, ada beberapa kasus tadi misalkan ya penipuannya aja di Indonesia ya, mau tidak mau ya pelakunya itu karena dia warga negara asing ya harus dipulangkan lagi ke negaranya begitu. Nah itu bentuk dari kerjasama. Nah yang paling mudah adalah jangan merespon dan membalas aksi ya. Para pelaku bullying selalu menunggu-nunggu reaksi korban. Nah, apabila kita yang terkena begitu ya, sepertinya kita nih mendapatkan serangan cybercrime ya, atau jadi korban cybercrime, simpan semua barang bukti. Kalau misalkan itu bentuknya chat ya, mungkin bisa di screen capture karena itu bisa jadi barang bukti pada saat kita melapor. Simpan semua bukti yang dikirim pelaku, kemudian menjadikannya sebagai barang bukti saat melapor ke pihak pembantu. Dan untuk mencegahnya, kalau bisa selalu berperilaku sopan ya, kemudian gunakan semua media tersebut untuk hal positif dan tujuan damai. Nah, itu yang ketiga ya, bagian yang ketiga dari pembahasan kita terkait dengan cybercrime. Aspek ekonominya seperti apa, begitu? Bagaimana informasi mempunyai value ekonomi? Ya, ada banyak ya pendapat meskipun tidak semuanya setuju mengatakan bahwa yang namanya data itu new oil. Perusahaan-perusahaan yang besar hari ini itu karena memiliki data yang banyak, gitu. Ya itu tidak bisa dipungkiri. Jadi mau tidak mau ya tidak bisa dipungkiri bahwa memang ya namanya informasi itu pasti punya value ya, informasi itu punya value. Google kenapa dia divaluasi sangat besar ya, karena dia punya value-nya karena memiliki data yang banyak gitu ya, seperti itu. Sebutkan contoh nilai ekonomi suatu informasi. Saking kalau kita bicara ya saking pentingnya informasi ya. Misalkan nih, orang mau tender, mau dapat project gitu. Kadang-kadang kan dia bayar ke orang ya, secara ilegal, tujuannya apa? Untuk dapat informasi. Oh, nilai tendernya si A berapa, nilai tendernya B berapa gitu. Nah, itu contoh real ya, contoh real. Atau misalkan mau apa namanya? Nilai informasi. Kita mau dapat informasi lowongan kerja gitu ya. Ya kita bayar HR-nya biar kita dapat infonya, lowongannya dari lebih awal misalkan, jadi tidak diserahkan ke orang lain. Nah itu betapa pentingnya itu informasi ya, dia punya nilai ekonomi jadinya. Kemudian aspek sosial budaya, kalau bicara aspek sosial budaya tidak bisa kita pungkiri, contohnya ya di Indonesia muncul budaya orang nonton K-pop ya, cosplay begitu. Nah itu kan era informasi ya, itu memungkinkan transfer budaya ya, nilai-nilai sosial budaya itu bisa berpindah tanpa kita sadari. Kok bisa ya orang banyak mengerti anime gitu? Ya karena ada pertukaran informasi gitu. Nah, contoh nilai-nilai sosial budaya suatu informasi ya demikian tadi. Kemudian penggunaan informasi dalam mengetahui aspek budaya bisa berbeda-beda tiap negara. Ya, apa sebabnya?
ada beberapa kasus misalkan ya, budaya di beberapa tempat misalkan di Indonesia itu nggak boleh cosplay atau budaya K-pop gitu. Itu bagi sebagian kalangan itu tidak boleh gitu. Nah, karena dianggap ini bisa mengganggu ini apa namanya budaya lokal kita gitu. Ya mungkin sebagian orang berpandangan demikian, tapi apa yang kita bisa ambil pelajaran dari situ bahwa pertukaran informasi ini itu mempengaruhi semua aspek, ya. Aspek hukum dipengaruhi, ya terutama di era digital ini aspek ekonomi dipengaruhi, termasuk aspek sosial budaya juga dipengaruhi. Ya. Jadi itu kurang lebih ya pembahasan kita pada materi kali ini, ya sejam, tepat sejam pembahasan kita. Kira-kira ada yang perlu didiskusikan terkait materi ini? Tidak ada ya, cukup ya. Ya, kenapa? Cukup, Pak. Cukup ya. Ya. Untuk penugasan, ya, untuk tugas besar sudah sampai mana proposalnya? Sudah mulai mengerjakan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Pak, mau izin untuk tugas poster sama video, ketentuannya gimana, Pak? Ya, ini mau saya bahas ya. Jadi terkait dengan apa namanya tugas yang pertama, ya tugas besar, Wikifolio kan sudah selesai berarti ya per 7 April. Jadi 3 Wikifolio itu harusnya sudah selesai teman-teman. Berarti sekarang tinggal fokus ke tugas besar. Nah tugas besar kita itu yang utama ya, yang poinnya paling besar itu adalah membuat proposalnya. Nah contoh proposalnya itu sudah di sini ya. Ini yang Wibowo ini adalah proposal yang pernah apa namanya, yang pernah dapat pendanaan ya setelah disubmit ke event PKMJT waktu itu. Nah formatnya silakan mengikuti proposal ini. Nah, apa yang menjadi catatan mungkin yang perlu teman-teman apa namanya notice ya, itu soal yang pertama bahwa kalau misalkan, jadi kalau misalnya ini dibuka, kalau misalkan yang dibuatnya itu adalah kayak model aplikasi gitu ya, nah kalau bisa struktur aplikasinya itu dimasukkan nanti di apa namanya di dalam laporannya. Nih. Screen dulu. Halo. Nah, ini adalah contoh proposalnya. Dia membuat sistem peringatan dini bencana banjir. Nah, purwarupanya berbasis SMS dan purwarupa tahu ya. Nah, yang punya lembar pengesahan silahkan dituliskan namanya, ya, ya silahkan dituliskan namanya. Untuk bagian pembimbingnya, ya, untuk bagian pembimbingnya itu silahkan nama saya saja gitu. Nah, ya silahkan dengan nama saya saja. Sisanya mungkin dikosongkan saja. Nah, terus kontennya itu ada ringkasan, pendahuluan, ya, bicara latar belakang, kenapa ide kalian itu menjadi penting, harusnya kan sudah tergarap ya, tergarap di awal waktu mengerjakan Wikifolio. Kemudian tujuannya apa, ya, kalian bikin alat itu, prototipe itu tujuannya apa, kemudian kalau itu dibuat manfaatnya apa, ya itu. Nah bagian kedua itu bicara gagasan. Nah, jadi kalau bicara gagasan itu lebih ke arah bagaimana kalian bisa menunjukkan bahwa gagasan yang kalian punya itu memang layak begitu.
atau layak untuk diperhitungkan lah gitu, layak untuk dipertimbangkan. Nah, di sini disebutkan kondisi kekiniannya seperti apa, ya. Jadi kalau bicaranya tadi judulnya dia adalah membuat apa ini? Peringatan dini bencana banjir gitu. Nah, dia akan mencantumkan, oh selama ini memang masalahnya apa sih sebenarnya di peringatan kondisi banjir itu. Apa memang tidak ada peringatan gitu. Nah, gitu ya. Nah, di sini dikatakan sejauh ini pengembangan sistem peringatan dini selalu terhenti begitu saja. Nah, itu masalah kekiniannya gitu. Nah, akhirnya didesainlah rancang bangunnya. Jadi kalau bikin hardware, ya kira-kira hardware-nya butuh apa ini. Mungkin persis sama apa yang kami sampaikan waktu kalian presentasi. Waktu itu kan presentasi per kelompok ya. Nah, beberapa inputnya kan sarannya kan demikian. Kalau misalkan bikin hardware, kira-kira strukturnya bagaimana ya gitu. Butuhnya hardware apa saja, perangkat apa saja. Mungkin tidak perlu terlalu detail, nggak masalah gitu. Kalau software, struktur softwarenya bagaimana ya gitu. Jiwanya bagaimana gitu. Apa namanya, struktur programnya bagaimana. Nah, itu flowchart-nya seperti apa, itu kalian harus masukkan. Jadi dengan membaca itu kita akan bisa menganggap bahwa ide kalian itu realistis atau tidak, ya seperti itu. Nah, ini flowchart-nya, diagram aliknya, itu kan harus masukkan. Nah, solusi yang pernah ditawarkan, mungkin selama ini apa yang kalian bikin sudah pernah dibuat oleh orang lain. Nah, tapi kekurangannya orang lain itu apa? Dan menjadi unggulan yang punya kalian itu apa? Nah, itu bisa kalian masukkan di situ. Nah, pihak-pihak terkait kira-kira kalau itu dikembangkan butuh kerjasamanya dengan pihak apa saja, termasuk langkah-langkahnya ya untuk mewujudkannya seperti apa. Baru masuk ke kesimpulan. Ya, jadi itu kontennya. Nah, kontennya konten dari proposalnya. Ini ada 2 proposal ya. Baru 1 yang saya upload. Setelah ini saya akan upload dua-duanya. Ya. Nah, terkait dengan tugas yang proposal ini, ya tugas proposal ini deadline-nya, nah itu kan saya tuliskannya 19 April ya. Nah, ini nanti akan saya extend ya. Karena kita masih ada kuliah ya, masih ada 3 pertemuan lagi. Di tanggal 17 itu pertemuan besok ya. Pertemuan besok kita akan coba review konten draftingnya kalian. Tidak harus selesai ya, tidak harus selesai. Silakan sampaikan progresnya seperti apa. Nanti saya akan review proposalnya. Jadi harapan saya adalah mudah-mudahan nanti pas submit proposal, submitnya itu sudah lebih baik. Ya, jadi pertemuan selanjutnya review proposal ya. Nah, untuk pengumpulan proposal atau final draft tanggal 8 ya. Minggu itu tanggal 26 April ya. Ini pengumpulan proposalnya kalau 26 April, nanti saya akan review ganti yang di situ. Terus untuk proposal kira-kira ada yang mau ditanyakan? Aman. Ya, untuk proposal aman ya. Nah, yang kedua itu terkait dengan poster. Poster hari ini nanti akan saya upload ya aturannya atau referensinya. Jadi kita akan membuat posternya modelnya seperti ini. Jadi ini dokumen yang diberikan oleh koordinator literasi TIK. Nah, kita mengacu pada poster ilmiah. Jadi bagaimana membuat scientific poster. Nah, di sini ya ini akan ada penjelasan ya. Yang bagian atasnya tidak perlu karena ini memang lomba. Tapi yang perlu kalian tiru adalah yang perlu kalian ikuti adalah yang ini. Konten itu harus berisi apa saja. Either penelitiannya apa ya. Kalau kalian kan bikin alat, berarti bikin alatnya apa, bikin aplikasinya apa, latar belakangnya apa ya. Metodenya, kalau bicara metode berarti kira-kira bagaimana itu diwujudkan gitu ya. Nah, tidak perlu terlalu teoritis, tapi sampaikan apa yang sudah kalian tulis di proposal. Nah, itu kalian masukkan ke dalam satu poster ini.
Nah, ukuran posternya, ya, ukuran posternya, ini saya tulis ya, poster, posternya, kemudian draft poster, A3, draft posternya A3, portrait ya, portrait ya, betul nggak tulisan? Seperti itu. Nah, nanti dokumen ini classroom. Nah, deadline-nya itu kan proposal tanggal 26 ya. Dan untuk poster proposal misalkan di review deadline-nya itu tanggal 28, 2 hari setelahnya, April. Oke, itu dengan proposal. Kemudian video. Oke. Nah, video mungkin deadline-nya akan videonya maksimum 4 menit. Ya. Jadi modelnya model pitching ya 8 menit. Jadi silakan sampaikan silakan sampaikan kalian dengan singkat gitu ya, dengan singkat seperti halnya model pitching gitu. Jadi ya singkat bagaimana kita misalkan di depan investor ya kurang lebih begitu. Nah, intinya 8 menit ya 8 menit. Apakah harus merekam diri sendiri, apakah harus pakai slide, apa pakai kombinasi, itu saya bebaskan kalian. Ya, itu saya bebaskan itu. Jelas ya. Jadi untuk video itu maksimal 8 menit ya, modelnya pitching per grup ya, per grup. Jadi silahkan atur sedemikian rupa videonya, mau bikin animasi dan sebagainya ya. Itu saya serahkan ke kalian masing-masing ya. Jadi mau ada orang yang bicara mengumpulkan slide ya, itu juga boleh gitu. Yang penting adalah idenya itu bisa tersampaikan secara efektif gitu. Ya, itu prinsipnya. Yang penting adalah idenya bisa tersampaikan secara efektif. Nah, deadline-nya poster tanggal 28 nih. Ya, deadline videonya 1 Mei ya. Jadi ini kayaknya deadline-nya lama-lamanya ya. Jadi kalian punya waktu untuk mengerjakan itu. Jadi kebaca ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan lagi? Belum, Pak. Ya, cukup ya. Nah, jadi pekan depan kita akan coba review proposalnya. Ya, mungkin pertemuan selanjutnya juga. Kalau ada yang sudah siap drafting posternya, ya itu silahkan gitu ya. Tidak masalah. Ya sebenarnya andai kata tidak ada corona ini gitu ya, 2 pertemuan akhir itu kita isi dengan presentasi. 2 pertemuan akhir itu kita isi dengan presentasi ya. Namun karena ini tidak ada, sebentar. Untuk video 18 tanggal 26. Oke, mohon maaf nih, kayaknya videonya harus saya majukan mungkin ya. Nanti tanggal 20. Kira-kira kalau videonya 2 minggu lagi kalian sanggup tidak? Ini tidak akan ada yang berubah. Gimana? Pak? Nggak sanggup. Apa? Nggak sanggup, Pak. Nggak sanggup, Pak, kalau 2 minggu, Pak. Enggak ya? Ya udah, berarti tetap 1 Mei dulu ya. Oke, paling seperti itu ya. Untuk perkuliahan hari ini. Dulu, ini baru ada yang mau masuk nih.
Stop recording.